Siapa yang tidak masuk hari ini anak ibu? Andika. Terima kasih. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah semua. Kalau baik untuk siang ini, coba ibu berikan dulu tepuk semangat. Anak ibu semuanya masih ingat pelajaran kemarin? Iya, apa ya pelajaran kemarin? Menghafal surah Al-Alaq pintar. Hari ini kita akan belajar selanjutnya yaitu pesan pokok surah Al-Alaq. Siapa yang masih hafal dengan surah Al-Alaq? Alhamdulillah, tepuk tangan dulu ya buat ibu semuanya. Dan sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan mengajak kalian ice breaking, ya, ice breaking 1, 2, 3. Sebelum kita mulai belajar pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ibu akan mengajak kalian mengingat kesepakatan kelas yang telah kita buat. Coba ini dilihat dalam kelas 3. Ini kesepakatan kelasnya. Ya, apa kesepakatan kelasnya? Masih coba. Ya, saling menghormati, disiplin waktu, tidak ribut pada saat belajar, mengacungkan tangan bila ingin berbicara, bersikap jujur dan tanggung jawab, menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Kemudian kita sebelum masuk ibu akan membacakan tujuan pelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah siswa mampu memahami makna setiap ayat dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kedua, siswa mampu menerapkan pesan surah Al-Alaq ayat 1
dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum Ibu memberikan video, Ibu mau bertanya dulu sama Ibu. Siapa yang masih hafal surah Al-Alaq? Iya, alhamdulillah. Apa arti surah Al-Alaq itu? Segumpal darah. Di manakah diturunkan surah Al-Alaq? Di Gua Hira. Pintar. Ada yang dibisikkan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Yang pertama, baca ayat Iqra. Siapa yang tahu arti Iqra itu? Apa nak? Iya, bacalah, pintar. Iya, bagus. Ya, anak ibu semuanya, kita akan melihat dan menonton video pembelajaran hari ini. Ini kita sesuai sama akan ini. belajar ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenai pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 merupakan ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini mengandung pesan yang universal. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pesan pokok ayat 1. 1. Perintah untuk membaca dan menuntut ilmu pengetahuan. 2. Segala aktivitas diawali dengan menyebut nama Allah. Makna dari ayat pertama adalah membaca tidak hanya terbatas pada membaca Al-Quran, tetapi juga membaca buku, artikel, dan berbagai sumber ilmu pengetahuan lainnya. Dari ayat pertama ini kita bisa memahami maknanya. Yang pertama, dari membaca kita dapat mengembangkan diri. Membaca dapat membantu kita mengembangkan diri, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan memahami dunia sekitarnya, meningkatkan kualitas hidup. Dengan membaca kita dapat memperoleh wawasan baru, memperluas cakrawala berpikir, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai anak muslim, membaca Al-Quran dan buku pelajaran dapat membantu kita menjadi muslim yang berilmu dan berakhlak mulia. Pada ayat kedua yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pesan pokok ayat kedua. 1. Asal usul penciptaan manusia diciptakan dari segumpal darah. 2. Ciptaan manusia bukti
pesan Allah, manusia adalah ciptaan Allah sebaik-baik penciptaan. Makna yang kita ambil dari ayat kedua yaitu bahwa penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Yang kedua, mulai dari segumpal darah hingga menjadi manusia dewasa yang sempurna, yang menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi manusia. Yang ketiga, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, untuk mempertanggungjawabkan salah satu perbuatan. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanlah yang maha pemurah. Pesan pokok dari ayat ketiga, satu, perintah untuk membaca atau belajar sebagai penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebesaran dan kemuliaan Allah menuntut ilmu sangat mulia di sisi Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pemurah dan selalu memberikan rahmat kepada hamba. Allah selalu memberikan kesempatan bagi manusia untuk belajar dan meningkatkan kualitas hidup. Ayat keempat, Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Pesan pokok dari ayat keempat, satu, Allah mengajarkan manusia dengan pena dan Allah sumber ilmu. Dua, pena sebagai alat mengembangkan ilmu pengetahuan. Makna dari ayat keempat ini adalah Allah sangat mengutamakan orang yang menuntut ilmu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalam Allah mengandung berbagai ilmu pengetahuan dan hikmah yang bermanfaat. Ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Pesan pokok ayat kelima yaitu satu, Allah sebagai sumber ilmu yang mengajarkan manusia segala yang tidak diketahui. Kedua, dorongan untuk terus belajar. Ketiga, kandungan dari ayat kelima, surah Al-Alaq ayat 1-5 mengingatkan kita akan keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Allah menciptakan manusia dengan sempurna dan memberikan kemampuan untuk membaca dan belajar agar dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan dari kelima ayat surah Al-Alaq ini yaitu pentingnya membaca dan belajar. Surah Al-Alaq ayat 1-5 menekankan pentingnya membaca dan belajar. Membaca dapat membuka cakrawala berpikir
meningkatkan pengetahuan, membantu kita memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, ilmu pengetahuan sebagai kunci. Artinya, ilmu pengetahuan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kedua, kewajiban mencari ilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Manfaat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup, menyelesaikan masalah, dan membangun peradaban yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah keutamaan ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan kita dapat merubah menjadi lebih baik. Ilmu pengetahuan merupakan anugerah Allah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat memahami alam semesta, menyelesaikan masalah, dan membangun peradaban yang lebih baik. Seperti contoh dari gambar di bawah ini. Gambar pertama adalah seorang astronom. Dari pengetahuan tentang alam semesta, ilmu pengetahuan membantu kita memahami alam semesta, termasuk asal usulnya, proses kerjanya, dan berbagai fenomena alam. Gambar kedua adalah para dokter yang sedang mengoperasi. Pengetahuan tentang kesehatan dapat dari membaca. Ilmu pengetahuan medis membantu kita memahami tubuh manusia, mencegah penyakit, dan mengobati berbagai penyakit. Juga pengetahuan tentang teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi membantu kita menciptakan berbagai alat dan teknologi yang memperbaiki kehidupan manusia. Demikianlah video hari ini. Saya ingat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak ibu semuanya tadi sudah menonton video pembelajaran di papan tulis, ya. Tadi yaitu pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setiap ayatnya mempunyai pesan pokok. Siapa yang tahu ayat pertama? Apa tadi sebut ayat pertama? Iya, bagus. Iya, bagus. Ya, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pesannya apa ya? Apa tadi, Nak? Lupa. Pintar, tepuk tangan ya Tiara. Hebat. Ya, pesannya adalah perintah untuk membaca dan menuntut ilmu pengetahuan. Siapa yang tahu yang pesan pokok yang juga dari ayat 1? Iya, Al-Quran. Segala aktivitas dengan menyebut iya, pintar. Iya, ternyata ini saya. Iya, bagus, alhamdulillah. Yang kedua,
dari situ. Gambarnya tadi adalah proses apa tuh? Dalam perut, proses manusia ya, di dalam perut, mulai dari segumpal darah. Siapa yang masih ingat pesannya tadi? Apa pesannya tadi? Siapa? Asal usul penciptaan manusia. Iya, bintang asal usul penciptaan manusia. Yang kedua apa ya dari ayat kedua itu? Apa nak? Iya, pintar. Penciptaan manusia bukti kekuasaan Allah. Kelompok 5. Ayat ketiga, ingat nggak apa pesan pokok dari ayat ketiga nak? Iya, bintang. Tepuk tangan buat temannya. Ayat keempat, coba dari kelompok 3, apa pesan pokoknya? Iya, pintar Mutiara, tepuk tangan. Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Kelompok keempat, ayat kelima, apa pesan pokoknya? Apa ya? Aduh. Siapa yang bisa? Kelompok mana yang bisa? Kelompok mana lagi? Kelompok Bilgi bisa? Iya, bagus, pintar. Lagi tepuk tangan lagi buat Bilgi. Dari penjelasan tadi, ayo siapa yang mau bertanya? Iya, Tiara mau bertanya. Silakan Tiara. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana menerapkan surah Al-Alaq dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana ya? Kita terapkan bagaimana? Kita sesuaikan dengan pesan pokoknya. Pesan pokoknya itu apa? Perintah untuk pintar. Perintah untuk membaca. Kedua, perintah untuk menuntut ilmu. Iya, itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membaca. Kenapa kita harus membaca? Agar kita pintar. Siapa lagi yang mau bertanya ya? Beri tangannya siapa yang mau bertanya? Iya, Lara, pintar. Ayo. Pintar. Tepuk tangan dulu. Iya. Kenapa surah Al-Alaq itu diturunkan, saudara-saudara? Kenapa ya surah Al-Alaq diturunkan? Karena itu ada asbabun nusulnya. Karena di zaman jahiliyah itu orang mau melakukan kejahatan. Kenapa melakukan kejahatan? Karena tidak punya ilmu pengetahuan. Itu sebabnya. Jadi Allah turunkan surah Al-Alaq itu agar kita membaca dan tidak lagi berbuat kejahatan. Oke? Sudah paham Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ibu senang sekali melihatnya. Dan sekarang kita akan melakukan melakukan diskusi kelompok. Dah. Tuliskan
Iya, pintar. Nah, tepuk tangan untuk nomor 1. Nah, nah duduk, Kak. Ya. Ayo maju ke nomor 2. Nah, nomor 2. Ya. Ayo, Bang. Dari dalam peluang halaman Mulai. Udah mulai loh. Dari tadi mulai nggak di skip. Potong aja. Ya cara langsung mulai aja. dari dalam peluang halaman insana min alam 2 pesan pokok surah Al-Alaq ayat 2. Yang pertama, asal usul penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari serupa luar. 2. Penciptaan manusia bukti kekuasaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah sebaik-baik ciptaan. Contoh perilaku yang mencerminkan pengalaman kuis Al-Alam ayat 1-5 menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu orang lain. Bagus, tepuk tangan untuk lo. Nomor 3. Hati-hati ya kameranya.
Kak. Ya, anak ibu semuanya sudah tampil ke depan mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah, anak ibu semuanya sudah hebat, sudah memahami apa itu pesan pokok dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita akan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah dari kelompok 1 mendapatkan nilai yang bagus juga. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Alhamdulillah ibu melihat semuanya sangat pintar-pintar dan sangat bisa bekerja sama. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di sini pelajaran kita. Nanti akan ibu berikan nilainya ya. Dah. Sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita. Pelajaran kita berikutnya adalah sifat wajib bagi Allah. Ya, tetap belajar di rumah ya, Ibu. Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kalau merasa senang tepuk tangan. 3 kali. Kalau kurang senang 2 kali. Kalau tidak senang 1 kali. Ibu sebelum mau tepuk tangan, bagaimana perasaannya? Enak nggak belajar seperti ini? Dapatkan pelajarannya? Mengerti kan? Alhamdulillah. Dah, ibu mau tanya, ibu mau lihat yang merasa senang pada pelajaran hari ini. Iya, bagus. Yang kurang senang siapa ya? Iya, yang tidak senang. Alhamdulillah. Ibu nanya nih, kenapa kurang senang? Ada apa? Ada masalah? Tidak. Kenapa panas? Kurang senang tadi? Iya, nggak apa-apa. Ya, ibu sudahi dengan bisa baca bersama-sama. Hamdalah, alhamdulillah.